Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Faiz di Bang Faiz Channel. Oke, kita udah kedatangan tamu ya guys ya. Tapi sebelum itu, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian juga hidupkan loncengnya dan share ke teman-teman kalian. Oke ya teman-teman, langsung saja. Saya sudah bertemu dengan Ustaz Abdurrahman Rabbani yang kebetulan juga kakak saya sendiri. Kita akan bertanya-tanya seputar umroh gitu ya. Jadi beliau ini punya kisah menarik ya teman-teman ya. Jadi umroh tanpa biaya. Penasaran kan? Umroh tanpa biaya dan ada gitu. Jadi umroh itu bukan soal biaya, bukan soal materi, tapi soal yakin dan soal rindu. Siapa yang rindu ingin ke Baitullah, maka Allah akan permudah. Itu pasti ya guys. Nah oke, langsung aja ya kita tanya-tanya sama beliau ini. Nah ini Ustaz Abdurrahman Rabbani umur berapa Ustaz? Alhamdulillah umur saya sekarang 26 tahun. 26 tahun. Ya, karena saya ini kan pertanyaannya langsung seputar keajaiban umroh kemarin kan. Nah dulu itu umroh itu di tahun berapa ya? Umroh itu kalau tidak salah di tahun 2019 bulan Januari. Di tahun 2019 bulan Januari. Jadi ketika itu kronologinya gimana lah awal? Kayak gambaran kok bisa umroh gitu. Ya pertamanya saya tidak ada gambaran umroh ini. Saya tidak pernah terpikir sama sekali. Dari awal mondok dulu tahun 2012 tidak pernah terpikir. Ya. Tetapi ketika sudah ujian selama 3 hari 30 juz, 1 hari 10 juz di pesantren Al-Quran Al-Hidayah Jakarta Timur, ternyata terdengar kabar Ustadz saya akan memberikan hadiah umroh bagi yang lulus tasmi 30 juz itu. Saya belum terlalu berharap gitu ya. Itu hanya baru mendengar dari teman-teman gitu. Ternyata harapan itu Allah wujudkan. Ketika terdengar berita itu saya juga punya keinginan, sudah punya niat juga ingin umroh ke tanah suci. Akhirnya ya jawabannya Allah temukan setelah ujian itu, ujian 30 juz. Jadi itu murni, mungkin kita bisa di sini bisa gambarkan itu berkah Al-Quran ya. Berkah Al-Quran. Insya Allah seperti itu. Jadi gitu guys ya. Jadi luar biasanya karena sesudah tasmi itu justru hadiah umrah itu datang. Jadi memang jalannya itu beda-beda. Nah, tapi di sini adalah yang kita garis bawahi bahwasanya apabila kita ingin kita melakukan kebaikan, maka insya Allah akan memberikan sesuatu yang tidak disangka-sangka ya. Ya, betul. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seperti itu. Kemudian juga yang paling yang paling berkesan ketika umrah itu sendiri di sana itu, apakah ke ziarah ke makam atau gimana? Yang paling berkesan adalah ketika saya berada di Raudhah. Saya sempat menangis ketika di Raudhah karena tadi saya menyebutkan Raudhah adalah tempat yang salah satu dari tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Jadi saya sholat 2 rakaat di sana berdoa. Kebetulan bulan Maret saya akan melaksanakan akad nikah. Jadi saya mendoakan untuk semua urusan saya di Raudhah itu. Dan ada yang menarik lagi, teman saya namanya Joko minta didoakan umroh ketika saya lagi di Raudhah itu.
Akhirnya saya doakan juga beliau itu. Dan apa yang terjadi? Beliau beberapa bulan setelah saya umroh, 5 bulan atau 6 bulan, diumrohkan oleh wali murid ngajinya atau privatnya. Dia ngajar privat di rumah itu. Nah, orang tua dari anak yang diajarnya itu memberangkatkan umroh. Kemudian ada satu lagi yang menarik. Ada nama teman saya Ramdhani. Dia salah satu ustadz di SMP IT di sini, mengajar PAI. Minta didoakan punya rumah. Ya, ini agak lama memang. Hampir berapa bulan gitu, 8 bulan. Akhirnya mertuanya membelikan rumah secara cash 100 juta. Jadi luar biasa. Jadi doa-doa yang kita panjatkan dengan keikhlasan di Raudhah itu atau di tempat-tempat mustajab di sana, nanti ketika kita umroh, insya Allah akan kabulkan. Mungkin itu cerita-cerita menarik dari yang pengalaman pribadi yang berkesan. Jadi gitu ya guys ya. Jadi luar biasanya doa, kemudian juga. Jadi bukan hanya untuk kita sebagai pelaku atau kita yang berangkat umroh, dahsyatnya itu. Jadi untuk orang sekeliling kita atau orang yang minta doa kepada kita, bahkan setelah itu. Nah, jadi yang kata Rasulullah, umroh atau haji dan umroh yang mabrur itu, yang mana dia akan memberikan keberkahan bagi sekelilingnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir pesan kepada ini kan teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang mungkin masih ada keraguan, wah saya bisa nggak ya umroh, atau saya juga kan bukan penghafal Quran, atau saya juga nggak punya uang gitu. Nah, mungkin bisa diyakinkan dulu kepada teman-teman kita ini. Ya, intinya ketika niat kita rindu kepada Baitullah, Allah akan bukakan jalan menuju Baitullah. Jadi intinya kita ini berniat dulu, niat umroh. Masalah biaya ini insya Allah menyusul. Nanti dengan niat yang suci itu Allah akan panggil kita dengan cara-cara yang menakjubkan. Tapi jangan lupa ibadah-ibadah kita tingkatkan. Salawat kepada Nabi Muhammad kita tingkatkan. Sholat 5 waktu jangan sampai tinggal lagi, ya kan? Kalau kita masih tinggal sholat 5 waktu, ya susah, kita menjadi penghalang antara ibadah itu. Karena itu adalah ibadah yang sangat spesial. Jadi Allah akan memanggil orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh ingin berangkat ke sana. Tetapi dengan catatan kita perbaiki dulu kualitas ibadah wajib kita atau ibadah sunnah kita. Ya itu tadi ya guys ya, jelas sekali ya video singkat ini, podcast singkat ini, bahwasanya kalau kalian yakin doa kemudian ibadahnya tidak dikurang-kurangkan dan intinya rindu kepada Rasulullah SAW, pasti kalian juga akan kesana. Oke, terakhir mungkin ini dari saya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Kita akan ketemu lagi dengan orang-orang yang spesial ya di podcast Bang Faiz. Oke guys, assalamualaikum.